Sistem Super Devouring. Bab 331, Pertemuan pertama dengan suku laut. Hari ini, sudah hari ketujuh sejak mereka memasuki istana bawah tanah laut dalam. Mereka terus menuju ke arah barat seperti biasa, dan telah membunuh sebanyak 30 binatang suci. Adapun binatang misterius itu, jumlahnya sudah tak terhitung. Oh, istana bawah tanah laut dalam ini sangat membosankan. Mengapa ada begitu banyak makhluk berkaki banyak yang tidak bisa kulawan dengan baik? Song Caijing tampak tidak senang. Dia berada di level yang sama dengan Song Jue, dan kekuatan mereka tidak jauh berbeda, tetapi Song Jue telah membunuh banyak binatang misterius dalam 3 hari terakhir, dan dia dan Ye Xuan juga telah membunuh banyak binatang suci, sementara dia tidak membunuh satu pun binatang suci. Jangan khawatir, lain kali jika kamu bertemu dengan binatang suci kura-kura, aku akan memberikannya kepadamu. Song Jue menghibur. Kakak, kamu melakukan ini dengan sengaja. Bagaimana mungkin aku bisa menembus pertahanan kura-kura yang kuat? Song Caijing berkata dengan tidak puas. Song Jue berkata sambil tersenyum, kalau begitu biarkan saudara iparku menghancurkan cangkang kura-kura dan memberikannya kepadamu. Ye Xuan yang berdiri di sampingnya juga sedikit tidak berdaya setelah mendengar ini. Di antara binatang suci yang ditemuinya beberapa hari terakhir, kura-kura besar yang ditemuinya kemarin adalah yang paling sulit dihadapi. Cangkang kura-kura itu sangat keras sehingga dia harus meminum lebih dari 30 pil untuk memecahkannya. Ketiganya mulai mengobrol. Namun, pada saat ini, wajah Ye Xuan tiba-tiba membeku. Ada apa? Song Caijing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang datang ke arah kita. Itu tidak besar. Ada 3 dari mereka. Ye Xuan mengeluarkan 8 pedang desolate. Biarkan aku melakukannya. Aku hampir bosan setengah mati. Song Caijing berdiri dengan tergesa-gesa. 3 binatang misterius masih bukan masalah baginya. Namun, ketika dia melihat ketiga makhluk itu berbelok di tikungan, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apa ini? Sial! Ye Xuan juga terkejut. Apa yang dia lihat? Ketiga makhluk ini, 2 di kiri dan kanan adalah udang yang berjalan dengan kaki, dan yang di tengah adalah kepiting besar. Yang lebih aneh lagi adalah kedua udang itu memegang 2 tiang, dan kedua capit kepiting besar itu memegang 2 palu godam. Aku sedang memotong rumput, apakah ini acara TV? Setelah melihat kemunculan ketiga makhluk ini, Song Caijing berkata dengan cepat, klan laut. Oh, sebenarnya ada 3 manusia di sini, aneh sekali. Udang yang lebih gemuk berkata. Aneh, sudah berapa tahun kita tidak bertemu manusia? Kata udang kurus lainnya. Sial, mereka bisa berbicara. Ketika Ye Xuan mendengar 2 suara tajam ini, dia juga terkejut. Tidak apa-apa bagi udang dan kepiting untuk berjalan dengan 2 kaki dan memegang senjata, tetapi bagaimana mereka bisa berbicara? Ye Xuan, mereka adalah klan laut, ras yang hidup di dasar laut. Song Jue mengingatkan dengan tergesa-gesa. Lalu mengapa mereka ada di sini? Tidak ada deskripsi di peta. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Pada saat ini, kepiting besar yang memegang palu ganda berkata, manusia, mengapa kamu menerobos wilayah kami? Wilayahmu. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, istana laut dalam ini adalah wilayahmu. Omong kosong, klan naga laut kita telah menempati istana laut dalam ini selama beberapa tahun. Kepiting besar itu berteriak dingin. Begitu dia membuka mulutnya, banyak gelembung keluar, yang membuat Ye Xuan merasa sedikit mual. Seekor kepiting besar benar-benar mengucapkan kata-kata manusia, yang benar-benar terlalu tidak konsisten. Yah, kudengar istana laut dalam ini dibangun oleh seorang senior di alam roh, dan kita hanya ingin melewati istana laut dalam dan pergi ke benua batu darah. Ye Xuan berkata dengan sopan. Satu-satunya jalan menuju benua batu darah telah diblokir oleh klan naga laut kita. Kembalilah ke tempat asalmu. Kepiting besar itu berkata dengan dingin. Diblokir. Setelah mendengar ini, Ye Xuan dan 2 lainnya saling memandang. Peta menunjukkan bahwa hanya ada 1 jalan menuju benua batu darah, tetapi sekarang jalan ini diblokir oleh klan laut. Bagaimana ini bisa berhasil? Bisakah kamu membiarkanku lewat? Ye Xuan bertanya lagi. Tidak, berhenti bicara omong kosong dan cepatlah kembali, kalau tidak, jangan salahkan aku karena melanggar perjanjian dengan umat manusia dan mengambil tindakan. Kepiting besar itu langsung menolak. Perjanjian. Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu, aku ingin melihat kekuatan ras lautmu. Betapa tidak tahu malunya, kamu berani menantang kapten kami, kamu benar-benar mencari kematian. Udang gemuk itu mendengus dingin.
Benar sekali, palu kapten itu bisa menghancurkan cangkang kura-kura punggung besi. Udang kurus itu juga menanggapi. Setelah mendengarkan, wajah Ye Xuan sudah sangat muram. Kura-kura punggung besi itu adalah jenis binatang kura-kura suci yang dia bunuh kemarin, tetapi palu kepiting besar ini benar-benar bisa menghancurkan cangkang kura-kura punggung besi itu. Jika serangan semacam ini menimpanya, itu pasti akan menghancurkannya menjadi pasta daging. Ye Xuan. Song Caijing segera menunjukkan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ye Xuan menghibur. Dia memperkirakan bahwa kepiting besar ini hanya memiliki kekuatan seekor naga, dan dia juga memiliki darah ikan bermata tajam. Di Istana Laut Dalam, kecepatannya tidak berkurang seperti Song Caijing dan Song Jue. Selama kecepatannya cepat, dia tidak akan terkena serangan. Pada saat itu, dia berjalan keluar dengan 8 pedang desolate. Ketika kepiting besar melihat Ye Xuan keluar, dia juga berteriak, sungguh berani. Klan lautku dan ras manusia memiliki perjanjian. Jika kita bertemu di dasar laut, kita tidak dapat menyerang ras manusia terlebih dahulu. Namun, karena kamu ingin menantangku, aku tidak akan dibatasi oleh perjanjian ini. Biarkan aku jujur sebelumnya. Aku, Meng San, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kamu dihancurkan sampai mati olehku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak mengetahui kekuatanmu sendiri. Ayolah. Ye Xuan berkata dengan dingin, berpikir dalam hatinya, kamu masih menggunakan nama keluarga ras manusia, apa yang kamu pamerkan? Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Kepiting besar bernama Meng San berjalan keluar. Kapten, hancurkan dia sampai mati dengan satu palu. Ya, hancurkan dia sampai mati dengan satu palu, beritahu dia betapa kuatnya orang laut kita. Dua udang gemuk dan kurus berteriak. Tepat saat mereka selesai berbicara, seorang pria dan seekor kepiting di ladang bergerak. Bang! 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 Kaki kepiting Meng San, yang tidak lebih tipis dari paha manusia, menghentak tanah dengan cepat dan ganas, mengayunkan palu godam dan menyerbu ke arah Ye Xuan. Dari senjatanya, terlihat bahwa dia, seperti Song Jue, mengandalkan kekuatan, jadi dia kurang cepat. Sekarang setelah melihat kecepatannya, Ye Xuan mencibir dalam hatinya. Benar saja, kecepatannya tidak cepat, hampir sama dengan Chang Hai Jiaolong. Kalau begitu, jadilah karung pasirku. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung, dan dia melesat dengan kecepatan penuh dalam sekejap. 8 pedang desolate juga hancur dalam sekejap dan menyapu ke arah Meng San. Manusia punya banyak cara. Meng San juga mendengus dingin, mengayunkan palu godam, dan menjatuhkan 8 bilah tajam itu satu per satu. Meskipun dia berlari lebih lambat, kecepatan serangannya jauh lebih cepat daripada Ye Xuan. Dalam sekejap mata, 8 bilah tajam hancur, dan kemudian Meng San mengambil kesempatan ini untuk bergegas menuju Ye Xuan. Namun, Ye Xuan berdiri diam dan terus tersenyum. Haha. Bab 332 Dampak Super. Kapten, hati-hati. Kedua udang itu berteriak. Meng San terkejut saat berlari liar, lalu dia merasakan guncangan di punggungnya, dan sesuatu menghantamnya dengan keras. Wus! Dia langsung memukul Tian Chongpo dengan palu, menghancurkannya berkeping-keping. Senjata yang kuat sekali. Meng San berkata dalam hatinya, berbalik dan terus berlari ke arah Ye Xuan. Boom! Dia memukul lantai dengan palu, membuat seluruh tanah bergetar, tetapi Ye Xuan sudah menghindarinya. Formasi pembunuh 8 angin desolate, Tian Chongpo. Ye Xuan sekali lagi mengendalikan 8 bilah tajam untuk membentuk paku dan mengebor ke arah punggung Meng San. Tubuh Meng San gemetar dan berteriak, wah, pertahananku tidak lebih buruk dari kura-kura punggung besi. Seranganmu tidak bisa melakukan apapun padaku. Mundur saja dengan patuh. Baru saja pertarungan dimulai, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Suara dingin Ye Xuan terdengar. Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan mengirimmu pergi. Meng San berbalik dengan marah, menjatuhkan Tian Chongpo lagi, dan bergegas menuju Ye Xuan. Dari segi kekuatan, Ye Xuan jelas bukan lawannya. Namun dari segi kecepatan, Ye Xuan setidaknya hampir 30% lebih cepat darinya. Pertarungan ini sebenarnya adalah pemukulan sepihak, tetapi pertahanan Meng San memang kuat, dan beberapa Tian Chongpo milik Ye Xuan tidak dapat menghancurkan cangkangnya. Sepertinya metode konsumsi ini hanya dapat digunakan. Ye Xuan berkata dalam hati. Bagaimanapun, dan yuannya hampir tak terbatas.
Jika pertahanan cangkang Meng San adalah 100, Ye Xuan berpikir bahwa selama dia dapat mengalahkan 100 hingga 99, maka dia akan melanjutkan. Setengah menit telah berlalu dalam pertempuran. Dalam setengah menit, Ye Xuan berlari, dan Meng San sama sekali tidak dapat mengejarnya. Dan cangkang Meng San juga samar-samar menunjukkan retakan. Retak. Suara renyah menyebar, dan wajah semua orang yang hadir berubah. Ye Xuan tersenyum lega, dan akhirnya berhasil menembus pertahanan. Karapas di punggung Meng San hancur. Jika dia terus bertarung, Meng San pasti akan mati di tangannya. Bagaimana mungkin anak manusia ini benar-benar berhasil menembus karapas kapten? Aku pasti salah dengar. Kedua udang itu tidak percaya. Bahkan Meng San pun sama. Dia merasa serangan Ye Xuan sangat biasa saja setiap saat. Dia hanya menggoyangkannya setiap saat dan tidak merasakan apapun. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan menyerang pada posisi yang sama setiap saat, sehingga dia mampu menembus pertahanannya. Meng San melangkah mundur karena terkejut dan berkata dengan heran, aku akui bahwa kamu sangat kuat sebagai manusia. Jika kamu memaksakan diri melewatiku, aku tidak akan bisa mengejarmu. Namun, aku khawatir kedua rekanmu tidak akan mampu melakukannya, kan? Ye Xuan juga berhenti menyerang. Dia menatap Meng San dengan tenang. Memang, jika mereka bertiga menerobos dengan paksa, Song Caijing dan Song Jue pasti akan terhenti. Tapi, aku telah menghancurkan pertahananmu. Jika kau terus bertarung, kau akan mati di tanganku. Saat itu, bukankah aku akan lolos? Ye Xuan berkata dengan mata menyipit. Ya, jika aku terus bertarung, aku mungkin akan mati di tanganmu. Meng San mengangguk dan berkata, tapi pernahkah kau berpikir bahwa aku hanyalah seorang kapten kecil, aku hanya memiliki kekuatan 1 naga. Di atasku, ada seorang kapten dengan kekuatan 2 naga, dan di atas kapten, ada komandan dan jenderal. Satu-satunya jalan menuju benua batu darah telah diblokir oleh Raja Klanku. Menurutmu, berapa peluangmu untuk bisa lolos? Kalimat ini juga membuat Ye Xuan bingung. Kapten kecil, kapten, komandan, jenderal, di atas jenderal, ada seorang raja klan naga laut, kekuatan ini setidaknya 5 naga. Jika dia menerobos dengan paksa, dia pasti tidak akan lolos, dan dikatakan bahwa dia membawa Song Caijing dan Song Jue. Sepertinya aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku sedikit lagi sebelum menerobos. Ye Xuan berpikir dalam hati. Apakah kamu sudah memikirkannya? Jika kamu sudah memikirkannya, maka mundurlah. Meng San berkata dengan ringan. Sejujurnya, dia masih takut mati. Ye Xuan berdiri di sana dengan tenang, berpikir. Ye Xuan, apa yang harus aku lakukan? Song Caijing berjalan ke sisinya dan berkata. Rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Pada tahun-tahun setelah Ye Chong pergi, Istana Laut Dalam ditempati oleh klan laut, dan satu-satunya jalan terhalang. Dan mengendarai tunggangan terbang untuk terbang ke benua batu darah, kamu harus melewati lautan bintang yang bergolak di mana bahkan para master alam jiwa yang kuat pun dapat jatuh, yang bahkan lebih berbahaya. Mungkinkah aku hanya dapat membunuh beberapa binatang suci di depanku dan memaksakan jalanku setelah menerobos? Ye Xuan ragu-ragu dalam hatinya. Dan yuannya hampir mencapai batasnya. Ketika saatnya tiba, dia dapat menerobos ke alam jiwa kekuatan dengan melahap 10 jiwa binatang yang berbeda. Namun, itu hanya kekuatan seekor naga. Mungkin saja untuk berurusan dengan kapten klan naga laut, tetapi tidak pasti apakah itu dapat berurusan dengan komandan, apalagi raja. Terlebih lagi, ada begitu banyak master di klan naga laut sehingga ini benar-benar pertarungan hidup dan mati. Apa yang kau inginkan, nak? Kapten menyelamatkan hidupmu, kau harus menghargainya. Benar sekali, cepatlah mundur, kita masih perlu mengumpulkan ganggang biru laut dalam. Udang-udang gemuk dan kurus itu berteriak lagi dengan suara tajam. Sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Lagi pula, masih ada 2 atau 3 naga di tengah. Terlalu berbahaya bagi kita bertiga untuk pergi ke sana. Ye Xuan telah membuat keputusan di dalam hatinya. Sepertinya kau sudah memikirkannya dengan matang. Ayo pergi. Meng San menatap Ye Xuan dan berkata. Namun, tepat saat dia selesai berbicara. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar, dan seluruh istana bawah tanah laut dalam mulai bergetar. Apa yang terjadi? Ye Xuan dan 2 lainnya sangat terkejut. Namun, Meng San dan 2 lainnya mengerti mengapa. Tidak, Senior Tianjing marah lagi, tetap tenang. Meng San berteriak, dan seluruh tubuhnya menyusut ke dalam cangkangnya.
Dua udang lainnya ketakutan setengah mati, dan buru-buru menjatuhkan apa yang mereka pegang dan mencengkeram erat capit besar Meng San. Ye Xuan dan dua lainnya juga ketakutan dan buru-buru berkumpul bersama. Ketika Ye Xuan menoleh, dia melihat hantaman kuat datang seketika. Bang! Mereka bertiga langsung menahan hantaman itu. Ye Xuan berpegangan erat dengan kakinya, dan meraung dalam hatinya, apa yang terjadi? Hantaman yang begitu kuat, hidungku akan bengkok. Song Caijing dan Song Jue juga memegang lengannya erat-erat di setiap sisi. Adapun Meng San dan dua udang itu, mereka terpental oleh hantaman itu. Hantaman itu telah tiba selama sedetik. Ye Xuan berpegangan erat, memegang erat tangan Song Caijing dengan satu tangan, dan dia tidak boleh melepaskannya. 2 detik. 3 detik. Hantaman besar itu telah berlangsung selama 3 detik, tetapi hal yang lebih mematikan masih akan datang. Bang! Dampak yang lebih kuat datang, langsung menghancurkan kekuatan Ye Xuan dan membuat ketiganya terbang. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah. Dampak kuat yang tiba-tiba ini benar-benar membubarkan mereka bertiga. Bab 333, Kehilangan. Ye Xuan. Song Caijing membuka matanya lebar-lebar, melihat dirinya dan Ye Xuan pergi, tangan mereka semakin menjauh. Tidak. Ye Xuan menggertakkan giginya, siap mengikuti benturan, tetapi pada saat ini dia menemui persimpangan jalan, dan dia dan kedua saudaranya langsung dilarikan ke lorong yang berbeda. Gelombang udara pertama berlangsung selama 3 detik, dan gelombang udara kedua berlangsung selama setengah menit. Ini belum berakhir. Ada juga gelombang udara ketiga, yang berlangsung selama 5 menit penuh. Ini merepotkan. Bang! Ye Xuan menabrak dinding dengan keras, hampir menghancurkan tubuhnya, tetapi saat ini, dia tidak peduli dengan ini. Setelah mendarat dengan selamat, dia dengan cepat bergegas keluar dan bersiap untuk kembali melalui rute yang sama. Namun, 5 menit telah berlalu sejak dia berpisah dari Song Caijing dan Song Jue. Dalam 5 menit ini, dia dilarikan keluar setidaknya ratusan ribu meter. Dan istana bawah tanah laut dalam ini saling bersilangan, dan tidak mudah untuk menemukan keduanya. Sial, apa-apaan itu? Ye Xuan mengumpat sambil bergegas pergi, dan umpatannya bergema di lorong. Sebelum benturan itu terjadi, Meng San mengatakan sesuatu, bahwa senior Tianjing marah. Tampaknya 3 gelombang benturan ini disebabkan oleh senior Tianjing ini. Sialan, jika aku bertemu denganmu, aku pasti akan menebasmu. Ye Xuan terus mengumpat. Dia terpisah dari Song Caijing dan Song Jue. Jika kedua saudara itu bersama, itu akan bagus. Jika mereka berdua bergabung, mereka akan lebih dari cukup untuk menghadapi binatang suci itu. Yang Ye Xuan takutkan adalah kedua saudara itu juga akan terpisah. Jika Song Caijing bertemu dengan binatang suci itu sendirian, itu akan tetap sangat berbahaya. Tidak, kita harus menemukan mereka. Ye Xuan berkata dalam hatinya, dan bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Namun, dia sendiri terlempar keluar dari puluhan persimpangan. Seberapa mudah menemukan Song Caijing dan Song Jue? Butuh waktu 1 menit baginya untuk menemukan tempat di mana dia terkena benturan saat itu, dan kemudian dia mencarinya menurut ingatannya. Kali ini, dia tidak melihat peta, tetapi mencari dengan membabi buta dan berteriak. Sayangnya, dia mencari selama setengah jam tetapi masih tidak menemukan petunjuk. Selain itu, dia sendiri tersesat. Sialan! Ye Xuan gemetar karena marah. 3 gelombang benturan tadi seperti membuka pipa, menerbangkan semua yang ada di area ini. Ada ratusan percabangan di jalan, dan butuh waktu 5 menit untuk bergegas. Jalannya baik-baik saja, tidak banyak binatang buas yang misterius, tetapi jalan lain mungkin tidak. Dia menenangkan diri dan berpikir sejenak, lalu mulai mencari lagi. Namun, ketika dia telah mencari selama 1 jam, dia akhirnya bertemu dengan tim kedua prajurit udang dan Jenderal Kepiting. Namun, dia belum melihat mereka, dia hanya merasakannya. Dia dengan cepat bergegas, dan sebelum dia mendekat, dia mendengar sebuah diskusi. Ini benar-benar menakutkan. Senior Tianjing marah lagi. Apakah ini yang ketiga kalinya hari ini? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Senior Tianjing disergap oleh ular piton raksasa bermata satu dari klan hiu jahat beberapa waktu lalu dan ekornya digigit. Ekornya masih berkarat. Jika tidak bisa ditekan, tidak lama lagi Senior Tianjing akan berubah menjadi genangan air mati. Senior Tianjing adalah binatang suci pelindung kita. Jika mati, klan naga lautku pasti akan ditelan oleh klan hiu jahat. Ayo cepat kumpulkan cianobakteria laut dalam.
Cyanobacteria laut dalam ini dapat menekan racun di ekor senior Tianjing. Suara itu bergema di seluruh lorong. Ye Xuan mendengarkan di sudut. Dia berpikir dalam hati bahwa tim prajurit udang dan jenderal kepiting ini mungkin telah bertemu Song Caijing dan Song Jue. Namun, saat dia hendak keluar untuk bertanya, dia mendengar suara-suara lain. Hei, Meng Liu, kalian juga ada di sini. Meng Wu, mengapa kalian ada di sini? Jangan sebut-sebut. Aku baru saja dilarikan ke daerah ini oleh senior Tianjing. Aku baru saja bertemu Kapten. Kapten juga menangkap dua manusia yang menyinggung perasaannya dan akan membawa mereka kembali ke Istana Naga. Oh, manusia. Mengapa manusia datang ke Istana Bawah Tanah Laut Dalam? Aku tidak tahu tentang itu. Kudengar kedua manusia ini ingin pergi ke benua batu darah. Apa leluconnya, pergi ke benua batu darah? Tidakkah kau tahu bahwa bagian tengah Istana Bawah Tanah Laut Dalam telah ditempati oleh klan Hiu jahat? Bahkan senior Tianjing tidak yakin bahwa dia bisa melewati bagian tengah. Bagaimana mungkin beberapa manusia melakukan itu? Dua tim prajurit udang dan jenderal kepiting mengobrol di sana. Ye Xuan, yang menguping di sudut, tiba-tiba gemetar. Hanya ada 3 manusia di Istana Bawah Tanah Laut Dalam sekarang. Satu adalah dirinya sendiri, dan 2 lainnya tentu saja Song Caijing dan Song Jue. Jadi, 2 manusia yang ditangkap oleh Kapten Klan Laut adalah Song Caijing dan Song Jue. Suku laut dan manusia memiliki kesepakatan bahwa mereka tidak dapat menyerang secara aktif, tetapi ini dalam keadaan normal. Jika terjadi keadaan khusus, mereka masih dapat mengambil tindakan. Ye Xuan bergumam dalam hatinya. Dia juga mulai panik. Meskipun kedua saudara kandung itu dibawa kembali ke Istana Naga, bagaimana jika mereka dipenjara atau bahkan dieksekusi di Istana Naga? Tidak, kita harus menyelamatkan mereka. Setelah Ye Xuan membuat keputusan dalam hatinya, dia langsung bergegas keluar. Ada gerakan. Kedua kepiting besar itu bereaksi dan segera berbalik. Hah? Mengapa itu manusia lain? Kepiting besar bernama Meng Wu terkejut. Sepertinya dia satu kelompok dengan kedua manusia itu. Kata Meng Liu. Ye Xuan menatap mereka dan bertanya langsung, semuanya, kita tidak sengaja memasuki Istana Laut Dalam. 2 manusia yang kalian sebutkan tadi adalah temanku. Bisakah kalian melepaskan mereka? Lepaskan mereka. Meng Wu dan Meng Liu saling memandang, dan kemudian yang pertama berkata, sungguh lelucon, keduanya menyinggung kapten kita dan akan dibawa kembali ke Istana Naga untuk diadili. Bagaimana kita bisa melepaskan mereka? Karena kalian satu kelompok dengan mereka, menyerah saja. Meng Liu menambahkan. Menyerahlah. Sungguh lelucon rasial. Jika Ye Xuan menyerah dan dibawa kembali ke Istana Naga seperti Song Caijing dan Song Jue, maka mereka akan tamat. Lalu di mana kapten kalian? Ye Xuan menyipitkan matanya dan menoleh ke arah Meng Wu. Kenapa, kalian masih ingin mengejar kapten kami? Jangankan kekuatan kapten, kalian masih ingin melampaui kami. Meng Wu langsung mengerti maksud Ye Xuan. Karena kalian begitu percaya diri, apakah kalian takut aku tahu? Ye Xuan menyeringai, wajahnya penuh ejekan. Tidak peduli seberapa kuat kalian, aku tidak akan memberitahu kalian kecuali kalian bisa mengalahkan kami. Meng Wu mengepalkan palu godam di tangannya. Ye Xuan memiliki peta Istana Bawah Tanah Laut Dalam, tetapi dia tersesat karena dia berlarian mencari Song Caijing. Suku laut adalah satu-satunya jalan menuju bagian tengah Istana Bawah Tanah Laut Dalam, jadi selama dia tahu di mana dia berada sekarang, dia dapat menemukan Istana Naga. Namun, tampaknya dia harus berhadapan dengan 2 kepiting besar dan 4 udang besar ini. Bab 334, Kekuatan Naga. Baiklah, karena kau tidak mau memberitahuku, aku akan menghajarmu agar bisa memberitahuku. Kesombongan Ye Xuan langsung meningkat, dan pedang 8 desolate di tangannya telah hancur berkeping-keping, berubah menjadi 8 bilah tajam dan menyerang Meng Wu. Kakak ke-6, jangan lakukan apapun, dia milikku. Meng Wu berteriak, dan bergegas maju dengan 2 palu godam di tang besarnya. Meng Wu ini, seperti Meng San, adalah kekuatan naga, jadi tidak sulit bagi Ye Xuan untuk menghadapinya. Lagi pula, lawan tidak bisa menyentuhnya, kan? Kedua belah pihak bertarung selama sekitar setengah menit, dan kemudian suara renyah terdengar. Itu adalah retakan pada cangkang pertahanan Meng Wu. Anak yang sangat fleksibel, Meng Wu, aku akan membantumu. Meng Liu berteriak dan bergegas maju. Menghadapi 2 penguasa kekuatan naga, Ye Xuan juga merasakan tekanan,
tetapi untungnya dia memiliki bonus kecepatan gerakan 10%, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Sosok itu terus bergerak di dalam lingkaran pertempuran. Meng Wu dan Meng Liu tidak dapat mengimbangi Ye Xuan, jadi mereka hanya dapat menyerang secara acak. Seiring berjalannya waktu, mereka sedikit lemah, karena Ye Xuan juga menghancurkan cangkang Meng Liu. Jika mereka terus bertarung, Meng Wu dan Meng Liu akan mati di tangannya. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu cepat di dalam air? Dia jelas hanya seorang yang sangat sukses di alam dan surgawi. Meng Wu berkata dengan kesal. Dia merasa bahwa jika dia dipukul beberapa kali lagi, dia mungkin dalam bahaya kematian. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berhenti. Nak, kami belum membutuhkan belas kasihanmu. Meng Wu berkata dengan marah. Ye Xuan berdiri tidak jauh dan menatapnya, berkata, suku laut dan manusia memiliki perjanjian. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin menemukan dua temanku. Jika kamu ingin menemukannya, cari saja sendiri. Bagaimanapun, kami tidak akan memberitahumu. Meng Wu mendengus dingin. Ye Xuan menyipitkan matanya, kilatan niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Jadi apa? Klan lautku tidak takut mati. Meng Wu berkata dengan suara rendah, dia siap bertarung sampai mati. Hal yang sama berlaku untuk Meng Liu di sampingnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Ye Xuan dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia bergegas keluar dalam sekejap. Kali ini, dia membunuh. Krak. Tian Chongpo memukul punggung Meng Wu lagi. Pada saat ini, sebuah lubang kecil telah dibor di cangkang Meng Wu, dan ada banyak retakan di sekitar lubang kecil itu. Mati. Meng Wu menjadi gila, dan mengayunkan tang yang memegang palu godam dengan kuat, tetapi dia tidak pernah bisa mengenai Ye Xuan. Krak, 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 krak. Setelah 3 suara renyah, cangkang di punggung Meng Wu hancur. Tidak bagus. Melihat Ye Xuan bergegas menuju Meng Wu, Meng Liu juga bergegas sambil melambaikan palu godam. Namun, 8 bilah tajam itu sangat fleksibel, dan mereka dengan cepat berkumpul kembali setelah diledakkan hingga terpisah. Mati. Mata Ye Xuan membelalak, dan dia langsung menggunakan terobosan langit. Kali ini, paku itu langsung menembus tubuh Meng Wu dan keluar dari depan. Plop. Kepala Meng Wu hancur, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Manusia, kamu pantas mati. Meng Liu menjadi gila dan bergegas menuju Ye Xuan. Tidak hanya itu, keempat udang itu juga berteriak bahwa mereka ingin membunuh Ye Xuan. Membunuh 1 adalah membunuh 10 juga membunuh, karena kamu telah membunuh mereka, maka mereka semua akan mati. Mata Ye Xuan dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia membunuh lagi. Setelah beberapa detik, cangkang Meng Liu juga pecah, dan tubuhnya tertusuk oleh pedang 8 desolate. Adapun keempat udang itu, mereka dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang 8 desolate. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kau malah mencari kematian. Ye Xuan mendengus dingin, pergi untuk mengambil mayat dan senjata, dan juga menemukan 6 cincin Qiankun yang digunakan oleh manusia. Telan. Dia pertama-tama melahap senjata ke-6 orang itu dan menemukan bahwa semuanya adalah senjata bumi berkualitas tinggi, kelas atas, yang sebanding dengan kapak pembakar matahari milik Song Jue. Kemudian, dia mencoba lagi dan menemukan bahwa mayat suku laut itu benar-benar dapat ditelan. Bisa ditelan juga merupakan sejenis binatang buas, tetapi bahkan dapat menggunakan cincin Qiankun. Suku laut ini agak aneh. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dan menelan ke-6 mayat itu. Tidak cukup. Namun, masih banyak hal baik di cincin Qiankun dari ke-6 suku laut ini. Haha, seperti yang diharapkan, ada banyak mayat binatang suci dan jiwa binatang suci, telan semuanya. Ye Xuan langsung menelan isi ke-6 cincin Qiankun. Ding, tuan rumah telah menembus batas alam pil surgawi. Apakah kau ingin menghancurkan pil itu? Ya. Setelah Ye Xuan menjawab dalam benaknya, terdengar suara yang tajam, dan pil manusia, pil bumi, dan pil surga di dantiannya semuanya hancur. Dalam sekejap, kultivasinya kembali ke nol, dan Dan Yuan di tubuhnya langsung menghilang. Setelah pil berhasil dipecahkan, itu adalah untuk memadatkan jiwa dan mengumpulkan jiwa kekuatan. Umumnya, prajurit membutuhkan banyak batu kondensasi jiwa dan jiwa binatang suci untuk memadatkan jiwa mereka. Proses ini sangat berbahaya. Bagaimanapun, prajurit sendiri tidak memiliki alam sama sekali dan membutuhkan seseorang untuk melindungi mereka.
Dalam tahap kondensasi jiwa, prajurit dengan kualifikasi yang baik mungkin hanya membutuhkan satu batu kondensasi jiwa, sementara beberapa yang buruk tidak dapat memadatkan bahkan dengan ratusan batu kondensasi jiwa. Namun, sistem menelan dengan jelas menunjukkan bahwa hanya 10 jiwa binatang suci yang berbeda yang dibutuhkan. Belum lagi yang dikumpulkan oleh Ye Xuan sendiri, ada lebih dari 30 jiwa binatang suci di 6 cincin Qiankun ini. Ketika Ye Xuan menelan 10 jiwa binatang suci yang berbeda pada saat yang sama, suara perintah sistem yang telah lama hilang akhirnya terdengar. Ding, tuan rumah telah menerobos ke alam jiwa kekuatan dan saat ini memiliki kekuatan naga. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Dia akhirnya menerobos ke alam jiwa kekuatan. Meskipun fisiknya kuat sebelumnya, itu jauh lebih rendah daripada kekuatan naga. Saya tidak tahu apakah garis keturunan semua binatang ditingkatkan ke garis keturunan Raja Binatang, berapa banyak kekuatan naga yang dapat ditingkatkan. Selain itu, setelah terobosan, dan Yuan dalam tubuh akan langsung diubah menjadi Qi sejati, yang bahkan lebih kuat. Sekarang, dia memiliki kekuatan naga, fisiknya setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kecepatannya juga meningkat 3 kali lipat. Selain itu, peningkatan pedang 8 Desolate semakin kuat dan kuat. Dia memperkirakan bahwa itu telah mencapai tingkat senjata surgawi tingkat rendah. Namun, saat ini, dia menghadapi masalah lain. Dia tidak tahu di mana dia sekarang, dia juga tidak tahu kemana kapten itu pergi. Di labirin laut dalam, hanya ada satu jalan menuju benua batu darah, dan sisanya bersilangan, seperti labirin besar. Oleh karena itu, ia hanya perlu menemukan lokasi Istana Naga dan mencegat kapten sebelum kembali ke Istana Naga. Adapun cara menemukan Istana Naga klan Naga Laut, itu tergantung pada keberuntungan. Bagaimanapun, jalan ke barat sekarang juga memiliki jalan buntu. Tanpa basa-basi lagi, ia segera berangkat. Setelah terobosan, kecepatannya jauh melampaui binatang suci biasa. Ia pasti bisa bersaing dengan kekuatan kedua naga itu. Bahkan jika ia bertemu kapten, ia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Bab 335, Pertarungan Sengit dengan Kapten. Saat ini, setengah jam telah berlalu sejak Ye Xuan membunuh Meng Wu dan Meng Liu. Selama setengah jam ini, dia masih berlarian dan bertemu dengan banyak tim binatang suci dan prajurit udang serta jenderal kepiting. Namun, prajurit udang dan jenderal kepiting ini sangat bungkam dan lebih baik mati daripada mengungkapkan lokasi Istana Naga. Tepat ketika Ye Xuan berpikir apakah akan menyerah dan membiarkan prajurit udang dan jenderal kepiting ini membawanya ke Istana Naga, dia akhirnya bertemu dengan makhluk yang berbeda. Dengan darah zubat, Ye Xuan dapat merasakan bahwa ini adalah makhluk setengah manusia, setengah ular tanpa kaki dan tubuh bagian bawah ular. Tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia, tetapi agak aneh, tanpa pakaian dan dengan punggung telanjang. Di tangannya, ia juga memegang pedang panjang berbentuk bulan sabit. Sepertinya itu adalah kapten klan laut. Biarkan aku bertemu denganmu. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar dan langsung bergegas keluar. Ketika dia melihat makhluk setengah manusia setengah ular ini dengan matanya sendiri, dia juga tercengang. Bukankah ini naga siren? Naga siren telah muncul dalam banyak permainan, dan Ye Xuan tidak asing dengannya. Namun sayangnya, naga siren ini sebenarnya adalah laki-laki, dan yang terekspos bukanlah dadanya, melainkan otot-otot dadanya. Manusia. Naga siren juga sedikit terkejut ketika dia melihat Ye Xuan. Kau suku laut menculik 2 temanku, di mana mereka sekarang? Ye Xuan mengeluarkan pedang 8 kehancuran dan bertanya dengan dingin. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, naga siren menunjukkan ekspresi senang, jadi kedua manusia itu memiliki teman, aku baru saja menangkap mereka, tetapi sekarang mereka telah dibawa pergi oleh komandan. Apa, komandan? Ye Xuan terkejut. Di antara klan naga laut, kecuali prajurit udang biasa yang berada di alam Tiandan, para jenderal kepiting semuanya adalah kapten kecil dengan kekuatan 1 naga, dan di atas kapten kecil itu, ada seorang kapten dengan kekuatan 2 naga, yaitu naga siren ini. Dan sang komandan, menurut perkiraan Ye Xuan, adalah klan laut yang kuat dengan kekuatan 3 naga, atau bahkan 4 naga. Dia belum pernah melawan naga siren ini, jadi dia tidak tahu kekuatan kapten klan laut ini. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan naga siren ini, dia pasti akan dibacok sampai mati jika bertemu dengan pemimpin klan naga laut. Haha, manusia, aku melihat ketakutan di matamu. Naga siren tertawa keras, dan sisik di sekujur tubuhnya bergetar dan berkilau. Meskipun aku takut, aku tidak takut padamu. Ke arah mana mereka pergi?
Ye Xuan masih bertanya dengan nada dingin. Kenapa, apakah kamu masih ingin mengejar? Haha, pemimpin kita mungkin sudah tiba di Istana Naga sekarang. Ngomong-ngomong, Putri Klan Naga Laut kita paling suka memelihara hewan. Kedua temanmu seharusnya langsung diperkenalkan kepada Putri oleh pemimpin kita. Naga Siren tersenyum dengan sedikit sombong, ngomong-ngomong, selanjutnya, aku akan menangkapmu lagi dan memperkenalkanmu kepada Putri. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Ye Xuan telah tenggelam ke dasar lembah. Song Caijing dan Song Jue benar-benar akan diperlakukan seperti binatang. Bagaimana ini bisa terjadi? Katakan padaku di mana komandan itu berada, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mata Ye Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu bercanda? Mata naga siren tiba-tiba melebar, dan tubuh ularnya berenang seketika, bergegas menuju Ye Xuan. Sangat cepat. Hati Ye Xuan bergetar, tampaknya kapten ini masih cukup mampu, dan kecepatannya hampir menyusulnya. Namun, jika dia bahkan tidak bisa menembus level kapten, bagaimana dia bisa menyelamatkan Song Caijing dan Song Jue? Bagaimana cara pergi ke benua batu darah? Bunuh. Ye Xuan mengepalkan pedang 8 kehancuran dan bergegas maju. Naga siren ini memiliki kekuatan 2 naga. Dengan satu pedang, mungkin bisa menghancurkan cangkang kepiting besar. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak bisa melawannya secara langsung. Pedang 8 kehancuran, lepaskan. Formasi pembunuh angin 8 desolasi. 8 bilah tajam langsung terbuka dan melesat ke arah naga siren. Trik yang sepele. Naga siren sama sekali tidak peduli. Dengan lambaian pedang panjang di tangannya, dia menepis 8 bilah tajam itu. Namun, ini tidak berguna. Level kedua dari formasi pembunuh angin 8 desolasi. Mata Ye Xuan berkilat, dan 8 bilah tajam yang berlari dengan kecepatan tinggi tiba-tiba mulai berputar, membentuk 8 paku kecil. Level pertama dari formasi pembunuh angin 8 desolasi adalah memotong dengan bilah tajam, dan level kedua sama dengan terobosan langit, yaitu mengebor. Inilah yang dipelajari Ye Xuan setelah menerobos ke alam jiwa kekuatan. Tidak hanya itu, pedang pengguncang surga 8 desolasi juga memiliki versi lanjutan, yang disebut pedang pembunuh naga 8 desolasi. Namun, pedang itu perlu direndam dalam darah naga terbang sebelum dapat diaktifkan. Penghinaan di wajah naga siren telah menghilang diam-diam, digantikan oleh ekspresi serius. Dia tidak dapat membayangkan bahwa manusia biasa dapat memiliki kekuatan seperti itu. Kau pikir kau dapat mengalahkanku seperti ini? Terlalu naif, teknik pedang Breaking Waves. Naga siren melambaikan tangannya, dan energi aneh melonjak keluar dan menempel pada pedang panjang itu, tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan, tetapi juga kecepatan serangan. Dentang, dentang, dentang. Suara senjata yang bertabrakan terdengar di lorong ini. Ye Xuan mengerutkan kening dan memperhatikan. Dia tidak menyangka bahwa suku laut ini bahkan memiliki seni bela diri. Tapi itu tidak mengherankan. Tanpa Ki sejati atau Dan Yuan, bagaimana dia bisa menggunakan cincin Qiankun? Namun, dia memiliki sejumlah besar kristal menelan. Pil yang dapat langsung memulihkan semua ki sejati seorang master naga hanyalah setetes air di lautan baginya. Meskipun dia tidak dapat melawan secara langsung dengan kekuatan naga, dia masih dapat melawan perang gesekan. Sayang sekali. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah menemukan darah naga suci terlebih dahulu. Dengan cara ini, aku bisa langsung meningkatkan darah semua binatang menjadi darah raja binatang, dan kekuatanku pasti akan meroket. Ye Xuan sangat terjerat dalam hatinya. Dia telah berada di Istana Laut Dalam selama beberapa waktu, tetapi dia belum pernah bertemu seekor naga pun. Dia masih kekurangan darah naga. Dan darah kaisar pedang dan darah lainnya memiliki persyaratan yang berbeda dan khusus untuk ditingkatkan ke tingkat atas, yang bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sekarang. Dia mulai ragu-ragu. Sekarang dia bertarung sampai mati dengan naga siren tingkat kapten ini. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan naga siren ini, akan lebih mustahil lagi untuk mengalahkan suku laut tingkat komandan. Lebih mustahil lagi untuk menyelamatkan Song Caijing dan Song Jue. Dia tidak mau menyerah. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba merasakan sesuatu, dan matanya langsung melebar. Dia menemukan bahwa Megatron di asteris ruang binatang benar-benar telah menerobos saat ini. Binatang suci, kekuatan naga. Keluarlah, Megatron. Ye Xuan langsung memanggil Megatron. Meskipun Megatron telah menerobos, tubuhnya masih seukuran telapak tangan. Setelah muncul, ia tertegun sejenak. Jangan melihatnya, bunuh saja.
Yesuan memberi perintah kepada Megatron dalam benaknya. Mereka berdua sekarang memiliki kontrak, jadi meskipun yang pertama tidak berbicara, ia dapat memberi perintah kepada Megatron dalam benaknya.